Hello guys, welcome back in Any Channel, gudangnya alur film. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan alur film terbaru lainnya. Cerita dimulai saat Perang Dunia Kedua. Kolonel Klaus von Stauffenberg terluka parah ketika Royal Air Force menyerang pasukan Nazi di Afrika. Ia kehilangan tangan kanannya, beberapa jari tangan kirinya, dan juga mata kirinya. Di tempat lain, Mayor Jenderal Henning von Treschow berusaha untuk membunuh Adolf Hitler dengan meletakkan bom pada sebuah box minuman Prancis yang diberikannya kepada salah satu anggota rombongan yang bernama Kolonel Brand. Namun bom tersebut tidak meledak. Treschow terbang ke Berlin untuk mengambil box tersebut dari Brand. Setelah mengetahui bahwa salah satu anggota komite rahasia, Mayor Jenderal Hans Oster, ditangkap Gestapo, Treschow meminta kawannya Jenderal Frederick Olbricht untuk mencari pengganti Oster. Olbricht mengunjungi Stauffenberg di rumah sakit. Stauffenberg yang merasa bahwa sebagai tentara negara yang ingin dia bela bukanlah negara Jerman yang dikuasai oleh Nazi. Kemudian Olbricht menunjuk Stauffenberg sebagai pengganti Oster dan memperkenalkannya pada rapat komite rahasia yang dihadiri Ludwig Beck, Dr. Karl Goldeler, dan Erwin von Witzleben. Pada saat rapat, Stauffenberg mengusulkan untuk mengaktifkan operasi Valkyrie, di mana misi tersebut adalah pengaktifan tentara Jerman setelah Hitler meninggal. Untuk menjalankan misi ini, Stauffenberg harus mempunyai akses untuk bisa bertemu langsung dengan Hitler. Oleh karena itu, Stauffenberg dipindah tugaskan ke Kementerian Perang Jerman Nazi dan menjadi Kepala Staf German Reserve Army di bawah pengawasan Jenderal Friedrich Fromm. Kemudian Stauffenberg menulis ulang program Valkyrie yang bertujuan agar mereka dapat memegang kontrol pemerintahan dan menguasai Berlin. Begitu Berlin dikuasai, maka seluruh Jerman sudah di bawah kendalinya. Dia juga mengangkat seorang ajudan bernama Letnan Werner von Haeften untuk membantunya dalam menjalankan misi. Kemudian Jenderal Fromm memperkenalkan Stauffenberg pada Hitler di kediaman pribadi Hitler, The Berghof. Di kesempatan itu, Stauffenberg meminta Hitler untuk menandatangani surat operasi Valkyrie yang sudah ditulis ulang. Operasi tersebut akan dijalankan setelah rencana pengeboman untuk menangkap semua pasukan SS, Gestapo, dan antek-antek Nazi. Tanpa pikir panjang, Hitler menandatangani surat tersebut. Stauffenberg diminta untuk membunuh Heinrich Himmler dan Hitler dengan meledakkan bom di Wolf-Lair, tempat di mana rapat yang akan dihadiri Hitler dilaksanakan. Dengan bantuan Kolonel March von Quernheim, Stauffenberg diajari bagaimana cara mengaktifkan bom tersebut. Ia juga akan dibantu oleh Jenderal Erich Feldjebel, pimpinan operator telekomunikasi di Wolf-Lair yang akan mematikan seluruh jaringan komunikasi di sana. Rapat strategi diadakan untuk merencanakan langkah selanjutnya apabila misi berhasil dilaksanakan. Akhirnya, Stauffenberg dan Haeften menghadiri rapat di Wolf-Lair. Namun, Himmler tak ada di sana. Jadi Beck tidak mengizinkan pengeboman. Diam-diam di Berlin, Olbricht memobilisasi German Reserve Army tanpa sepengetahuan Jenderal Fromm. Sepulangnya dari tempat rapat, Jenderal Fromm memarahi Jenderal Olbricht dan Stauffenberg dan mengancam jika mereka memobilisasi tentara lagi, mereka akan ditangkap. Stauffenberg dan Haeften menghadiri lagi rapat tersebut. Bom telah diaktifkan. Haeften diperintahkan untuk mencari mobil untuk ke bandara, agar dengan cepat mereka dapat kembali ke Berlin. Bom tersebut diletakkan di tas Stauffenberg.
dan ditaruh di bawah meja rapat yang dekat dengan Hitler. Stauffenberg meninggalkan ruangan setelah diberitahu ada panggilan telepon untuknya, walaupun itu adalah salah satu cara agar dia dapat meninggalkan tempat rapat pada saat bom meledak. Celakanya, tasnya dipindahkan oleh salah satu anggota rapat ke kaki meja menjauh dari Hitler. Pada saat bom tersebut meledak, Stauffenberg dan Hasten langsung melarikan diri menuju bandara. Mereka berhasil lolos dan terbang ke Berlin. Sementara itu, Feldjebel yang bekerja sama dengan Stauffenberg melihat Hitler keluar dari tempat ledakan dan langsung mematikan seluruh jaringan komunikasi di Wolf Lair. Ulbricht menemui Jenderal Fromm dan berkata bahwa Hitler telah tewas. Jenderal Fromm menghubungi Wilhelm Keitel yang masih di Wolf Lair dan ternyata Hitler masih hidup. Stauffenberg muncul di ruangan Jenderal Fromm dan menekan Jenderal Fromm agar bergabung dengan mereka. Jenderal Fromm menolak dan dikurung di sebuah ruangan. Ulbricht memobilisasi German Reserve Army untuk menangkap SS, Gestapo, dan Antek Nazi. Sekitar beberapa distrik sudah dikuasai ketika Mayor Otto von Römer akan menangkap Perdana Menteri Joseph Goebbels. Goebbels menghubungi Hitler dan memberikan teleponnya kepada Mayor Römer. Setelah menyadari bahwa mereka telah ditipu, maka operasi Valkyrie dihentikan. Dan Hitler kemudian memerintahkan agar para pemberontak ditangkap. Mengetahui rencana mereka gagal, para staf yang membantu usaha penggulingan Nazi dipulangkan dari kantor Kementerian Perang. Tetapi para pemimpinnya seperti Beck, Stauffenberg, Ulbricht, Quernhelm, dan Hasten masih ada. Sementara itu, asisten Jenderal Fromm berusaha membebaskannya dari ruangan di mana dia ditahan. Dan tembak-menembak dilakukan antara anak buah Jenderal Fromm dengan Stauffenberg dan Hasten. Kemudian pasukan Römer datang dan menangkap mereka termasuk Ulbricht, Quernhelm, dan Beck yang berusaha melarikan diri. Jenderal Fromm memutuskan untuk menembak mati mereka, meskipun Hitler memerintahkan untuk ditangkap hidup-hidup. Kemudian, Beck memutuskan untuk bunuh diri dengan pistol Jenderal Fromm. Pada akhirnya, Stauffenberg, Ulbricht, Quernhelm, dan Hasten dieksekusi mati. Treschow bunuh diri dengan menggunakan granat, dan Feldjebel ditangkap. Akhir yang tragis ya guys. Anyway, jangan lupa tekan like, dan kamu boleh request film apa yang akan kita buatkan alur ceritanya di kolom komentar. Thanks for watching.